Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Aryana Vanessa Arwaitasari dengan nomor taruna 2001063. Yang kedua Humaira dengan nomor taruna 2001164. Yang ketiga Muhammad Ridho Fadilah dengan nomor taruna 2001280. Yang keempat Syahla Rafita Kia Ramadhani dengan nomor taruna 2001389. Di sini kami akan memaparkan salah satu aspek dalam analisa kelayakan proyek, yakni aspek finansial. Yang pertama, saya akan memaparkan pengertian finansial. Dilihat dari segi bahasa, finance berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti keuangan. Sementara itu, secara istilah, finance merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengelolaan uang agar kondisinya senantiasa stabil dan tidak kekurangan maupun kelebihan. Berikutnya, aspek finansial. Menurut Umar, aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi awal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Aspek finansial juga salah satu aspek yang digunakan dalam menilai rencana investasi suatu proyek komersial. Penilaian aspek finansial meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan dipakai dalam pembiayaan investasi, estimasi pendapatan, dan pengeluaran serta biaya selama periode investasi tersebut. Yakni selanjutnya, pengertian analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Berikutnya, di sini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari aspek finansial. Yang pertama, maksud. Maksud dari aspek finansial yang pertama yakni untuk mengelola sistem dana dengan baik. Yang kedua, untuk memastikan jumlah dana yang direncanakan sesuai dengan waktu konstruksi. Yang ketiga, yakni untuk merencanakan agar pembangunan proyek sesuai dengan dana. Selanjutnya, apa sih tujuan analisis kelayakan finansial tersebut? Tujuan dari analisis kelayakan finansial adalah untuk mengurai analisis kuantitatif terhadap kelayakan finansial atau keuangan dari suatu proyek. Bagian ini juga akan menunjukkan apakah suatu proyek membutuhkan dukungan fiskal dan pendanaan tambahan dari pemerintah. Tujuan yang pertama yakni untuk menentukan besarnya dana yang dibutuhkan. Dan yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya kegagalan proyek yang disebabkan oleh dana investasi. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ridho Fadilah. Mohon izin Ibu dosen menyesuaikan, izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya Aryana. Tujuan dari analisis kelayakan finansial adalah untuk mengurai analisis kuantitatif terhadap kelayakan finansial atau keuangan dari suatu proyek. Bagian ini juga akan menunjukkan apakah suatu proyek membutuhkan dukungan fiskal dan pendanaan tambahan dari pemerintah. Analisa finansial penting artinya dalam memperhitungkan keuntungan atau manfaat yang diterima pribadi atau institusi pemodal dalam mensukseskan pelaksanaan proyek. Secara umum, analisis kelayakan finansial harus memuat kajian kelayakan proyek secara keuangan, dengan memberikan gambaran secara jelas terhadap kinerja keuangan dari sudut pandang penerimaan dan pengeluaran keuangan proyek, termasuk risiko yang akan dihadapi selama siklus proyek atau project viability. Lebih lanjut, analisis kelayakan finansial mencakup biaya yang dibutuhkan selama siklus proyek atau life cycle cost, beserta kerangka waktunya, yaitu ada biaya investasi atau modal, pengadaan tanah, biaya konsultasi, dan biaya operasi dan pemeliharaan. Selain itu, terdapat juga opsi penerimaan dan perkiraan aliran penerimaan. Beberapa yang membedakan dengan analisis ekonomi bahwa analisis kelayakan finansial menggunakan harga pasar, serta memperhitungkan pajak dalam analisis biayanya sehingga akan mengurangi benefit. Jika terdapat subsidi, besaran subsidi berdampak mengurangi biaya investasi proyek.
Periode aspek finansial. Periode aspek finansial terbagi menjadi dua, yaitu 1. Periode persiapan. Periode ini dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Itu ada A. Biaya praoperasi, B. Rencana kebutuhan investasi. Dalam rencana kebutuhan investasi ini dibagi lagi menjadi biaya pembangunan fisik atau harta tetap, biaya trial run, dan modal kerja. Lalu ada C. Sumber dana. Sumber dana ini dibagi lagi jadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. 2. Proyeksi operasi laba dibagi menjadi 5 poin. Ada proyeksi A. Proyeksi laba rugi, B. Proyeksi arus kas atau cash flow, dan dalam proyeksi ini dibagi lagi menjadi aktivitas operasi atau operation activity, aktivitas investasi, investing activity, aktivitas pembiayaan, financing activity. Yang C ada proyeksi neraca, yang D proyeksi kemampuan melunasi pinjaman, yang E proyeksi tingkat pengambilan investasi. Jenis-jenis biaya usaha. Ada biaya investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Lalu ada biaya operasional. Semua biaya yang harus dikeluarkan agar kegiatan proyek dapat beroperasi atau berjalan secara normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Humairah. Terima kasih. Selanjutnya proyek, yaitu contoh proyek analisis finansial pada suatu proyek, seperti pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Yaitu perhitungan awal yang harus diperkirakan yaitu pembangunan kereta cepat tersebut, yaitu total dari biaya pembangunan dan operasional sebuah jalur high speed rail. Yaitu yang pertama, infrastructure cost atau biaya infrastruktur, meliputi biaya untuk pembebasan lahan, biaya rencana, biaya bahan yang digunakan untuk pembangunan, dan biaya suprastruktur, yaitu meliputi SDM. Total biaya investasi kereta cepat yaitu sekitaran 81,96 triliun rupiah. Yaitu yang kedua, operating cost atau biaya operasional. Untuk perkiraan biaya operasional meliputi 3 aspek, yaitu biaya operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan pemeliharaan rolling stock atau kereta cepat per tahunnya. Yang pertama yaitu biaya operasional layanan HSR tahunan, yaitu sebesar 2 triliun rupiah per tahunnya. Terdiri dari biaya operasional dikalikan dengan jumlah kursi per unitnya, yaitu 595 kursi, dikalikan dengan tingkat okupansi, yaitu sebesar 75%. Yang kedua adalah biaya pemeliharaan infrastruktur tahunan, yaitu sebesar 78 miliar per tahunnya, yaitu panjang rel dikalikan dengan biaya pemeliharaan infrastruktur. Yang ketiga, biaya pemeliharaan rolling stock per tahunnya, yaitu sebesar 261 miliar per tahunnya. Terdiri dari biaya pemeliharaan dikali jumlah HSR 6 unit dikali jumlah kursi per unit, yaitu sebesar 595. Kemudian dari segi manfaat finansial, yaitu aspek manfaat ataupun benefitnya, besar tingkat pengembalian akan didapat dari hasil penjualan tiket atau fare box selama masa operasional kereta cepat atau HSR Jakarta-Bandung. Harga tiket yang digunakan adalah sebesar Rp200.000 berdasarkan ketentuan dari pihak KCIC. Dari hasil pembandingan antara manfaat, benefit, ataupun biaya ataupun cost dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur ini layak untuk dibangun dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2020. Namun karena beberapa kendala, yaitu direncanakan akan beroperasi sekitaran 2021 ataupun 2022 dikarenakan sedang pandemi. Kemudian manfaat finansial yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur, yaitu untuk dibangun, yaitu merupakan suatu inovasi berteknologi tinggi dalam rangka meningkatkan peranan perkeretaapian guna meningkatkan mobilitas penduduk dan perekonomian di daerah Jakarta dan Bandung. Yang kedua adalah pasar tradisional modern Pelaju Palembang, yaitu pasar yang terletak di Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Pelajar Ilir, Kecamatan Palembang, Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Selatan dengan konsep tradisional modern. Pasar Pelaju memiliki luas lahan sebesar 9.273 meter persegi dan total luas bangunan 13.614 meter persegi. Kemudian metode kelayakan ada 3 metode alternatif, yaitu NPV, metode Net Present Value, dan yang kedua adalah IRR atau Internal Rate of Return, yang ketiga adalah PP atau Payback Period.
Kemudian untuk hasil dan pembahasannya didapatkan dari metode NPV atau IRR, didapatkan aliran dana ataupun cash flow after tax, yaitu biaya investasi. Kemudian aliran dananya berasal dari cash ataupun cash flow before tax, yaitu dari pendapatan dan biaya-biaya. Kemudian biaya meliputi biaya proyek ataupun biaya OPM dan biaya lain pengembalian, yaitu berasal dari pengembalian pinjaman, cicilan bunga pinjaman. Dan pendapatan, yaitu pendapatan proyek berasal dari penjualan ruko dan kios, penyewaan lapak, pendapatan retribusi. Kemudian pendapatan dari pendanaan proyek meliputi dari pinjaman BUMN, bantuan BUMN, dan modal sendiri. Kemudian analisis kelayakan finansial, yaitu berdasarkan analisis kelayakan finansial, bahwasanya proyek tersebut berkelayakan untuk dibangun berdasarkan dengan metode net present value, yaitu dengan nilai discount rate 12,5% sebesar 6 miliar rupiah dengan nilai positif, berarti investasi dapat dan layak untuk dilaksanakan. Yang kedua atau B, metode internal rate of return, yaitu nilai dari tingkat bunga atau discount rate yang digunakan, yaitu 12,5%, sehingga IRR lebih besar daripada 12,5%. Dapat disimpulkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga atau C, metode payback period, yaitu pengembalian pinjaman tahun-tahun berikutnya. Maka dapat disimpulkan, yang pertama adalah hasil analisis kelayakan finansial proyek pembangunan pasar tradisional modern laju layak untuk dibangun dengan nilai NPV yaitu sebesar 6 triliun, nilai IRR yaitu sebesar 27% dan modal akan kembali pada tahun keempat, yaitu setelah pengoperasian pada tahun 2009. Penjualan fasilitas dan ruko sangat berpengaruh besar dalam pengembalian modal investor, karena dengan penjualan ruko dan kios, modal investor kembali pada tahun keempat setelah pengoperasiannya pada tahun 2009, yaitu 2012. Ditinjau dari analisis sensitivitas perubahan naik atau turunnya parameter sebesar 5 hingga 10%, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan NPV maupun IRR. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Syahla Raffi Takia Ramadhani. Kepada Syahla dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Taruni Muda Humaira atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Mohon izin Ibu, mohon izin melanjutkan presentasi. Jadi, untuk menghitung kelayakan proyek dalam aspek finansial, ada beberapa cara atau sistem yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan, dihentikan, atau bahkan diubah sistemnya. Jadi, yang pertama adalah NPV. NPV adalah singkatan dari Net Present Value, yang dimana adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah waktu periode tertentu, yaitu pada saat pembangunan proyek tersebut, pelaksanaan proyek tersebut. Nah, NPV ini biasanya digunakan untuk mengalokasikan modal dan menganalisis apakah keuntungan dalam proyek tersebut dilaksanakan atau keuntungannya malah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Untuk rumusan sendiri, NPV adalah jumlah atau sigma dari N sampai dengan T. Lalu BT dikurangi CT per 1 ditambah I pangkat T, di mana T merupakan umur proyek, I merupakan tingkat bunga, BT adalah benefit atau manfaat dari proyek tersebut pada tahun ke T, dan CT adalah cost atau biaya proyek pada tahun ke T. Di sini dapat dilihat foto atau tabel contoh periode cash flow dan net present value perhitungannya seperti berikut. Contohnya adalah pada bulan pertama, maka T-nya adalah 1, lalu cash flow-nya adalah $25.000, maka NPV-nya kita dapat memasukkan semua variabel yang ada ke dalam rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu mendapatkan total NPV adalah $24.841,02. Nah, bagaimana menentukan ketika kita sudah mendapatkan NPV ini, apakah proyek tersebut dapat melanjut atau malah berhenti?
Selanjutnya, pada slide selanjutnya, merupakan tabel yang menjadi acuan kita. Apakah proyek tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak. Nah, jika NPV-nya lebih dari 0, maka project ini adds value to the business, yang artinya mempunyai peluang mendapatkan manfaat, di mana manfaatnya nanti dapat kita ukur apakah kecil, besar, atau sedang, tetapi sudah dipastikan dia memiliki benefit atau manfaat tersendiri bagi perusahaan tersebut. Maka, we should pursue the project. Harus dilanjutkan project-nya. Namun ketika NPV-nya kurang dari 0, apa yang terjadi? Project doesn't add value to the business, tidak menghasilkan keuntungan untuk bisnis tersebut. Maka, we should reject the project, harus dihentikan atau harus ditolak project tersebut. Dan yang ketiga adalah kondisi di mana NPV-nya sama dengan 0, yang mana merupakan bisnisnya will neither gain nor lose value. Bisa tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan manfaat, yang berarti dia stagnan atau stabil. Tidak ada perubahan dalam hal anggaran atau biaya. We would be indifferent in such a situation, at least from a monetary perspective. Jadi ketika sama atau stagnan, stabil hasilnya, maka kita dapat memikirkan beberapa variabel-variabel atau faktor lain, di mana apakah jika tidak mendapatkan manfaat dari proyek tersebut, dia mungkin mendapatkan manfaat dari aspek lain, misal improve our brand, untuk meningkatkan brand atau merek dari bisnis tersebut, atau create more jobs, membuka lowongan pekerjaan, di mana itu tidak merupakan aspek finansial, tapi tetap merupakan sebuah manfaat. Selanjutnya yang kedua adalah cara tingkat balikan internal atau internal rate of return, disingkat IRR. IRR adalah suatu tingkat discount rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, jika IRR-nya lebih dari SOCC, maka proyek dikatakan layak. Sedangkan jika IRR sama dengan SOCC, berarti proyeknya pada BEP atau stagnan, stabil. Dan yang terakhir, ketika IRR kurang dari SOCC, dikatakan bahwa proyek tidak layak, maka harus dihentikan. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai IRR tersebut? Dihitung dulu NPV 1 dan NPV 2-nya dengan cara coba-coba. Apakah ketika dimasukkan T-nya 1, hasilnya positif atau negatif? Ketika T-nya 8, mungkin bisa negatif. Nah, sampai kita menghasilkan NPV bernilai positif yang lebih besar dari SOCC atau sebaliknya. Harus berbeda antara NPV positif dan NPV negatif, 1 dan 2. Nah, jika dari percobaan tersebut ada nilai di mana nilai NPV-nya itu berada di antara nilai positif dan NPV di antara nilai positif dan negatif, yaitu pada NPV sama dengan 0. Selanjutnya adalah yang ketiga, rumus dari IRR sendiri, yaitu I1 ditambah NPV 1 dikurangi NPV 2 I2 dikurangi I1, dengan keterangan di mana IRR adalah internal rate of return, I1 adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, I2 adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV min, dan NPV 1 adalah net present value positif. Sedangkan NPV 2 sebaliknya, net present value negatif. Dan cara yang ketiga adalah dengan profitability ratio atau PR. PR ini adalah rasio perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dan pemeliharaan dengan jumlah investasi. Nah, nilai dari masing-masing variabel ini dalam bentuk present value atau NPV yang telah didiskon atau dikurangi dengan nilai DF dan SOCC. Jika PR-nya lebih dari 1, berarti proyeknya layak dikerjakan. Jika PR-nya kurang dari 1, maka tidak layak dikerjakan, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sedangkan jika sama dengan 1, berarti proyek dalam keadaan BEP atau stabil, stagnan, sama seperti sebelumnya.
Untuk kesimpulan akhir dari presentasi kami yaitu bahwa analisis kelayakan proyek jika dilihat dari proses atau aspek finansial dapat dilakukan untuk melihat seberapa layak proyek tersebut dalam cakupan anggaran dan mengetahui apakah setimbang antara usaha dan dana yang dibutuhkan selama proses pembangunan proyek ini dengan laba yang dihasilkan. Apakah bisa mendapatkan manfaat, benefit, atau mungkin kerugian, atau mungkin stagnan, atau sama saja, tidak mendapat kerugian maupun manfaat. Nah, apabila dianggap tidak setimpal mengalami kerugian, maka diperlukan revisi ulang sistem proyek tersebut, atau mungkin bahkan bisa dapat dihentikan. Nah, aspek finansial ini sangat penting dan krusial bagi siapa? Bagi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidangnya, yaitu di bidang benefit atau profit. Jadi mereka bisnisnya itu mencari benefit atau profit tujuannya. Tetapi tidak mengecualikan pula proyek-proyek pemerintahan yang memang tidak berarah pada profit, itu juga perlu dikaji dan dianalisis untuk aspek finansialnya. Mengapa? Karena ini suatu isu yang sangat perlu dikaji dan isu yang sangat sensitif karena berhubungan dengan anggaran negara dan kesejahteraan masyarakat banyak. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, dan mohon maaf jika apabila ada kekurangan dalam kata, kesalahan dalam mengucapkan kata, dan kekurangan dalam hal materi dan isi dari aspek presentasi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.